Bagaimana saudara saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya Saka Tatal ya? Nah, itu tanggal berapa dimulai sidangnya, lalu diputusnya kapan, saksi apa saja yang dihadirkan, dan bagaimana situasi sidangnya? Itu yang dari saya, mungkin bisa diceritakan. Saka Tatal eh, sidang tanggal 3 Oktober 2016. Putusannya tanggal 10 Oktober 2016. Hanya 7 hari sidangnya Ya, setiap hari. untuk kasus 340. Itu yang pertama disidangkan ya. 1 bulan setelah dia dilakukan penangkapan. Tanggal 31 Agustus ditangkap, 3 Oktober Sidang. sudah disidang. Ya, tanggal 10 sudah putusan. Tanggal 10 Oktober sudah putusan. Ya. Ya, lanjut cerita. Sidang untuk Saka Tatal memang tertutup, dihadiri oleh 3 orang majelis karena dia sidang anak. Tetapi kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu, karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa, itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua, Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Geng motor kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi setiap Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang. Walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Saka Tatal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang Saka Tatal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang Saka Tatal. Di pintu ruang sidang Saka Tatal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Kalau dalam sidang TK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi. Karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu
kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis. Dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya, saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Di dalam persidangan tersebut, ya, Ibu kan selaku penasihat hukum sama kayak kami di sini, ya kan. Ibu mempunyai satu alat usul pembelaan, pertanyaan. Apa yang Ibu lakukan pada persidangan itu waktu itu? Apa yang Ibu lakukan di situ dan suasananya seperti apa? Dan Ibu apa yang Ibu yang kira-kira Ibu itu ditekan atau tidak dalam persidangan? Kalau di sidang dewasa sebetulnya kan semua barang bukti yang disodorkan itu tidak pernah diakui oleh para terdakwa waktu itu. Tetapi pada sidang pemeriksaan dokter yang menerima Vina waktu itu, memang kan dia menyebut ada perdarahan. Sebetulnya saya juga nggak tahu, saya sempat nanya, itu yang disebut perdarahannya itu karena menstruasi atau bukan? Sebetulnya sudah saya tanyakan itu. Jadi untuk memastikan saya itu pengen punya keyakinan. Tapi waktu itu oleh dokter yang bersangkutan tidak, bukan dijawabnya. Kemudian juga saya berusaha meyakinkan kalau para terdakwa itu tidak terlibat dalam perkara ini. Saya waktu itu memohonkan kepada majelis, saya bilang saya hafal betul daerah itu, ada antara 5 sampai 7 CCTV, itu saya ingat betul, saya nanya seperti itu di sidang tanggal 17 Februari 2017. Saya meminta agar majelis meminta kepada jaksa untuk menghadirkan CCTV. Nah, saat itu yang dihadirkan kan para orang yang melakukan penangkapan. Waktu itu dijawab di sidang 17 Februari 2017, kalau CCTV itu sudah ada, tetapi tidak bisa dibuka karena gelap. Itu yang pertama, jawaban anggota yang melakukan penangkapan. Karena waktu itu saya gini, untuk meyakinkan saya sebagai kuasa hukum, kalau peristiwa itu ada, untuk meyakinkan majelis, untuk meyakinkan jaksa, saya mohon CCTV daerah itu dibuka, karena ada 7 CCTV di situ. Kemudian dijawab seperti itu oleh anggota yang dihadirkan sebagai saksi, Gugun Gumilar, dan karena waktu tanggal 17 Februari 2017 itu semua saksi yang melakukan penangkapan yang dihadirkan. Jadi saudara saksi sempat menyampaikan itu di persidangan. Ya, menyampaikan meminta rekaman CCTV dibuka. Yang pertama jawaban anggota kepolisian, CCTV tidak bisa dilihat karena gelap. Jadi saksi sebagai PH masih sempat memberikan, bukan, saya meminta paksa. Meminta, ya. Gitu kan. Kemudian CCTV tidak bisa dibuka, jawaban anggota yang lainnya tidak bisa dibuka karena anggota Polres Cirebon tidak ada yang memiliki keahlian untuk membuka CCTV. Nah, baik. Waktu itu juga saya memohonkan kepada majelis apakah bisa mendatangkan ahli untuk membuka CCTV. Baik, itu lagi. Dalam ruangan sidang, saudara saksi sebagai penasihat diintimidasi atau tidak? Karena gini, karena tadi saudara saksi mengatakan dijaga ketat, ada yang bersenjata, ya. Ada nggak saudara saksi diperlihatkan dipelototin oleh itu sih? Itu aja, silakan. Ya. Begini yang mulia, saya
wartawan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman di Polres Sumber. Suami saya ketua PWI, wartawan, kepolisian, kejaksaan di Polres Kota Cirebon. Jadi saya dengan suami sama-sama punya pekerjaan yang sama tapi beda pos liputan. Saya memang kenal dengan beberapa anggota tetapi kan tidak terlalu dekat. Saya paham betul ketika misalnya saya datang, ada anggota yang megang senjata, kemudian juga ketika saya masuk, dia ngelihat saya dengan cara yang sangat Di mana berdiri? Di mana? Di Di dalam? pengadilan. Nggak, Di pengadilan. di luar atau di langsung pengunjung atau di dalam atau di mana? Kan berdirinya di pintu sidang, di pintu. Dalam Pintu persidangan mulai seperti ini? Iya. Jadi kalau saya masuk nongkrongnya di depan pintu sambil begini sambil pegang Sidang sudah dimulai? Ya. Sidang sudah dimulai? baru pas masuk sidang. Nah itu selalu seperti itu pada sidang Sakatatal. Jadi semua Artinya suara saksi Ya. diplototin atau bagaimana? ya diplototin. Jadi Saya nggak nyaman lah ya suara Nggak saksi. nyaman. Jadi Ah. suara saksi sebagai penasihat hukum nggak nyaman ya? Diintimidasi. buat saya juga tekanannya luar biasa majelis. Sebetulnya kalau misalnya yang tahu hadir di situ bukan cuma pengacara kok, jaksa juga dalam kondisi tertekan. Saya yakin betul kita betul-betul tidak nyaman ketika bersidang. Kalaupun mohon maaf sekarang jaksa bersikeras tetap meyakinkan peristiwanya ada. Sebetulnya jaksa yang hadir di situ nggak nyaman tahun itu. Yakin gitu, saya sih yakin betul. Sekarang bagaimana kita misalnya hakim tidak bisa memarahi ada anggota yang membanting pintu di ruang sidang dengan alasan maklumi saja. Padahal waktu sidang Sakatatal dalam catatan saya yang dihadirkan itu Supri dan Jaya. Itu menyatakan saya terpaksa mengakui karena ditodong pistol oleh Bapak Rudiana. Ada kok di catatan saya walaupun memang tidak terakomodir dalam putusan. Dari pemohon ada yang mau ditanggapi keterangan ibu ini? Eko, ada yang ditanggapi? Benar adanya nodongan pistol itu, cuma pas Eko nunjuk iya betul itu orangnya, tapi pas ditodong Eko nggak lihat pas nunduk Eko karena ketakutan. Peristiwa Terus itu ruangan memang ada ya? ruangan persidangan juga bukan di bawah, di atas. Iya. Yang mulia. Terus selesai jam 11 malam. Kalau yang tadi yang Betul Pak Argi. Saya ditodong pas penangkapan itu, ditodong pakai pistol, disuruh ngaku. Cukup ya tanggapannya? Iya. Ya, terima kasih Bu atas keterangannya dan kehadirannya. Terima kasih banyak.